Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat siang, selamat berjumpa dalam kasih, sukacita, dan berkat Tuhan. Dalam Yeremia 33 ayat yang ketiga tertulis, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui." Saudara dikasihi Tuhan, kadangkala kita menghadapi situasi di mana kita bingung harus memilih yang mana atau melakukan apa. Misalnya saja, apa jurusan studi yang harus saya ambil? Siapakah pasangan hidup saya nanti? Benarkah dia orang yang tepat? Pekerjaan apa yang harus saya lamar? Di kota mana sebaiknya saya tinggal? Haruskah saya membeli ini? Apa yang Tuhan mau saya kerjakan dalam pelayanan? Dan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Dalam situasi seperti itu, di mana kita mengalami kebingungan dan ketidaktahuan, kita perlu mencari tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita. Untuk itu kita perlu meminta pengertian kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Pertama adalah kita mencari tahu lewat firman-Nya dengan membaca Alkitab. Dan yang kedua adalah kita berdoa, meminta hikmat dan pengertian. Dalam Yeremia 33 ayat 3 ini, firman Tuhan berkata, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui." Di sini ada satu kepastian dari janji Tuhan bahwa ketika kita berdoa, berseru kepadanya, Tuhan akan menjawab dan Tuhan akan memberikan kepada kita pengertian akan hal-hal yang tidak kita ketahui. Jangan kita berkata, "Oh, kalau saya berdoa, saya tidak pernah dapat jawaban. Saya tidak pernah mendapatkan pengertian. Saya tidak pernah bisa mendengar suara Tuhan." Jangan kita katakan demikian, saudara. Karena sebenarnya Tuhan menjawab kita. Yang perlu kita lakukan hanyalah menanti jawaban doa. Terbuka dengan setiap jawaban yang Tuhan akan berikan. Dan peka dalam mendengarkan suaranya. Dalam Matius 7 ayat 7 Tuhan Yesus berkata, "Mintalah maka akan diberikan kepadamu." Kita bisa minta pengertian kepada Tuhan. Kita bisa minta agar Tuhan memberikan kita pengetahuan. Apa yang harus kita putuskan, apa yang harus kita ambil, apa tindakan yang harus kita lakukan. Tuhan pasti akan memberikan kepada kita pengertian ketika kita minta kepadanya. Dalam Yakobus 1 ayat 5 di situ juga dikatakan, "Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya." Saudara dikasihi Tuhan, kalau saat ini kita sedang dalam keadaan bingung, hendak mengambil keputusan apa, atau apa yang harus kita lakukan, mari datang kepada Tuhan. Kita dapat mengerti kehendak Tuhan melalui doa kepadanya. Ketika kita berdoa, minta pengertian, Tuhan akan melimpahkan pengertian itu kepada kita, sehingga kita dapat memahami apa kehendak Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu, karena firman-Mu memberikan kami suatu janji dan kepastian, bahwa ketika kami berseru kepadamu, Tuhan menjawab kami, dan memberitahukan kepada kami hal-hal yang besar, yang tidak terpahami, yaitu hal-hal yang tidak kami ketahui. Ketika kami meminta kepadamu, maka Tuhan akan memberikan kepada kami. Ketika kami kekurangan hikmat, Tuhan akan melimpahkan kami hikmat. Berikan kami hikmat ya Tuhan. Berikan kami pengertian, untuk kami dapat memahami akan apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, sampaikan permohonan saudara kepada Tuhan. Apa yang saudara ingin tahu dari Tuhan, mintalah kepada Tuhan saat ini.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami percaya Tuhan menjawab doa-doa kami. Dan Tuhan membuat kami mengerti akan kehendak-Mu, sehingga kami menjadi tahu apa yang harus kami lakukan. Saat ini kami berdoa untuk orang-orang percaya yang ada di Korea Utara, di Afghanistan, Somalia, Libya, Pakistan, Eritrea, Yaman, Iran, di Nigeria dan di India. Mereka yang percaya kepadamu, yang mengalami tekanan, ancaman, dipenjarakan, dan menghadapi berbagai tantangan, agar Tuhan menguatkan setiap mereka, memberikan mereka kekuatan, dan Tuhan yang menjamah pemerintahan yang ada, orang-orang yang ada di sana, agar mereka memiliki roh yang takut akan Tuhan, dan menghentikan segala diskriminasi dan ancaman yang dilakukan selama ini. Terima kasih Tuhan, kami percayakan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami yakin Tuhan terus menuntun kami untuk selalu berada dalam rencana-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Mari nantikan jawaban doa dari Tuhan. Teruslah berdoa, memohon pengertian sampai kita mendapatkan hikmat dari Tuhan, sehingga kita mengerti akan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam doa yang berikutnya. Haleluya.